Messi's there. Brilliant from Lionel Messi. How they needed that. How they needed him. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi. Oh my goodness. Lionel Messi does it again. It's superhuman. Di dunia sepak bola yang penuh dengan kekuatan fisik, Messi hadir seperti sebuah anomali. Terlalu mudah, terlalu rapi, dan tubuhnya tak mampu mengikuti kecepatan permainan. Namun, di balik keraguan itu, sesuatu mulai muncul. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar bakat. Ronaldinho to Messi. Will he get that first goal for Barcelona? Remember the name, Lionel Messi. At the age of 17 scores his first goal for Barcelona. Para pemain senior meragukannya, tetapi keraguan itu hanya sampai ketika mereka melihat Messi bermain dengan keyakinan yang tidak bisa dipadamkan. Dan akhirnya kemenangan demi kemenangan ia buktikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada seorang anak yang nyaris diabaikan dunia, sampai akhirnya ia mengguncang dunia? Pada tahun 1987, di sebuah kota kecil bernama Rosario, Argentina, lahir seorang anak yang tak pernah diprediksi akan mengubah wajah sepak bola dunia. Anak kecil itu bernama Lionel Andres Messi. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Sejak awal, tak ada yang menjanjikan masa depan gemilang baginya. Itu karena tubuhnya terlalu kecil dan ia terlihat lebih rapuh dibandingkan anak seusianya. Messi menderita penyakit kelainan hormon pertumbuhan. Tubuhnya berhenti tumbuh dan dokter berkata ia membutuhkan suntikan hormon setiap malam dengan biaya sekitar $1.500 setiap bulannya. Keluarganya mencoba semua cara, namun penghasilan ayahnya tidak mampu membiayai pengobatan tersebut. Klub-klub lokal mengagumi bakat Messi, tetapi tidak satupun yang berani menanggung biaya pengobatannya. Harapan itu nyaris padam sampai FC Barcelona datang membawa cahaya terang. Ayah Messi membawa putranya ke Barcelona untuk menjalani uji coba. Di sana, seorang pelatih legendaris, Carlos Rexha, terdiam melihat bocah pendek itu menari dengan bola di kakinya. Dalam hitungan menit, ia tahu anak ini berbeda dari yang lain. Namun, klub masih ragu karena biaya medisnya yang tinggi. Diskusi berlangsung panjang, banyak yang menolak. Bahkan beberapa direktur mengatakan itu terlalu beresiko. Sampai suatu malam di sebuah restoran, Carlos Rexha merobek selembar sorbet putih dan menulis kontrak darurat. Dengan ini kami berjanji akan merekrut Lionel Messi dan menanggung seluruh biaya pengobatannya. Sebuah keputusan gila yang mengubah sejarah sepak bola selamanya. Barcelona membawa Messi ke fasilitas terbaik, membiayai setiap suntikan, setiap pemeriksaan, dan setiap proses perawatan. Pada tahun 2000, di usia 13 tahun, Messi bergabung dengan Akademi Barcelona La Masia. Tapi, di dunia yang keras kala itu, bakat sehebat Messi pun sering dipertanyakan. Di La Masia, Messi harus menghadapi kenyataan pahit. Ia bukanlah anak dengan tubuh ideal untuk seorang pemain sepak bola. Pemain-pemain muda yang lebih tinggi dan lebih kuat selalu menjadi pusat perhatian. Sementara Messi sering dianggap terlalu kecil dan terlalu pendek untuk bersaing di level tinggi. Namun, bakatnya yang tak bisa disembunyikan meski tubuhnya tidak mendukung. Perjuangan Messi tidak hanya sebatas fisik. Salah satu aspek yang lebih sulit adalah cedera yang hampir memutuskan segala impian yang sedang ia bangun. Pada usia yang sangat muda, Messi sudah beberapa kali harus berhadapan dengan cedera serius, tulang paha yang retak, serta otot yang robek. Setiap kali ia bangkit dari cedera, banyak yang bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan di dunia yang semakin cepat dan keras ini? Namun, saat Barcelona merekrut Messi ke tim senior pada tahun 2003, mereka hanya melihatnya sebagai investasi masa depan, bukan seorang bintang yang siap bersinar di lapangan. Tidak ada yang tahu jika dia akan cukup kuat secara fisik atau mental untuk menembus tim utama. Tapi Messi, yang selama ini berjuang dengan segala keraguan, tidak pernah menyerah.
Malah, semangatnya semakin menggebu untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekedar anak kecil yang terbatas oleh fisiknya. Di atas lapangan, Messi mulai mencatatkan prestasi demi prestasi, dan debutnya di tim utama Barcelona datang pada tahun 2004. Messi membuat seluruh dunia mulai melihatnya, dirinya mampu memberikan perubahan meskipun waktu yang diberikan sangat sedikit. Tapi penampilannya sudah cukup untuk memberi pesan yang kuat, jangan ragukan saya. Namun, tantangan terbesar Messi belumlah tiba. Karena dunia yang penuh dengan keraguan dan tekanan dari media, serta ekspektasi tinggi dari klub-klub besar Eropa akan segera datang. Dan Messi belum tahu jika langkahnya ke depan akan penuh dengan cobaan yang lebih besar yang akan menuntutnya lebih dari sekedar bakat. Messi harus membuktikan segalanya. Ia harus menghadapi dunia yang ragu dan mungkin dunia yang tak pernah percaya padanya. Dan jika ia bisa menembus dunia yang penuh keraguan ini, apa yang akan terjadi saat ia bertemu dengan para juara besar Eropa? Pada Oktober tahun 2004, di Stadion Camp Nou, seluruh mata tertuju pada laga yang seharusnya menjadi milik para pemain bintang. Barcelona, klub dengan sejarah gemilang, sedang bersiap menghadapi Espanyol dalam laga derby. Namun, saat peluit tanda kick-off dibunyikan, ada satu pemain yang muncul dengan sorotan berbeda, Lionel Messi. Usianya baru 17 tahun dan ia masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Deco yang sudah cukup dikenal. Namun jika ada yang mengira debut ini hanya sekedar formalitas, mereka salah besar. Messi dengan tubuh kecil dan gerakannya yang begitu cepat langsung mencuri perhatian. Messi masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan tersebut dengan aura harapan besar. Dia tidak hanya mewakili potensi Barcelona di masa depan, tetapi juga menjembatani sebuah perubahan besar dalam filosofi klub. Messi bermain pada menit ke-82. Begitu kakinya menyentuh rumput stadion, terlihat jelas bahwa Messi membawa sesuatu yang berbeda. Tubuhnya kecil, tetapi cara ia menyentuh bola terasa seperti aliran listrik. Ia tidak mencetak gol, tidak membuat assist. Namun dalam beberapa sentuhan saja, para pendukung Barcelona sudah bisa merasakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kilatan masa depan. Debut ini menjadi simbol awal dari perjalanan panjang seorang anak yang melawan semua batas. Batas tubuhnya, batas ekspektasi orang lain, dan batas dari sejarah dunia sepak bola. Dan di hari itu juga, dunia belum sepenuhnya sadar bahwa mereka baru saja melihat lahirnya salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah. Di musim yang sama 2004 sampai 2005, Barcelona menghadapi Albacete di Camp Nou. Dan Messi, seperti biasa, duduk di bangku cadangan menunggu kesempatan bermain di laga itu. Pada menit ke-88, Frank Rijkaard memanggilnya. Messi masuk menggantikan Samuel Eto'o, lalu momen itu terjadi. Di menit ke-90 jelang laga berakhir, Ronaldinho menerima bola di sisi kiri, mengangkat kepala dan melihat Messi berlari ke ruang kecil di belakang bek lawan. Ronaldinho mengangkat bola dengan chip halus melewati garis pertahanan. Bola melayang pelan seolah menunggu Messi datang. Messi berlari, menatap bola yang turun, dan tanpa ragu menyentuhnya dengan sentuhan lembut ke arah gawang. Bola dengan sangat indah melewati penjaga gawang, dan Camp Nou berguncang. Lionel Messi, anak dari Rosario, resmi mengumumkan dirinya kepada dunia. Lionel Messi, at the age of 17, scores his first goal for Barcelona. Itu bukan kebetulan, itu bukan hadiah. Itu adalah simbol tongkat estafet dari Ronaldinho ke Lionel Messi. Gol itu menjadi gol pertama dari ribuan gol yang menyatukan legenda lama dan legenda baru dalam satu momen yang sempurna. Ronaldinho tersenyum lebar sambil memeluk Messi, seakan berkata tanpa kata, "Sekarang giliranmu." Dan pertanyaan itu pun mulai muncul, jika anak ini diberi lebih banyak waktu, diberi lebih banyak kesempatan, dan diberi kepercayaan, apakah yang akan terjadi ketika ia akhirnya berhadapan dengan raksasa-raksasa Eropa? Di musim 2005-2006, Barcelona sedang berada di puncak kejayaannya.
Di lapangan hijau Camp Nou, seorang bintang Brasil dengan rambut keriting dan senyum lebar telah menjadi magnet bagi semua mata yang tertuju pada Barcelona. Ronaldinho, pemain yang tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga jiwa yang mampu menghidupkan seluruh timnya. Dia adalah wajah baru dari kejayaan Barcelona. Bagi seorang Lionel Messi, bocah yang masih berusia 18 tahun itu, Ronaldinho bukan hanya seorang rekan tim, tapi juga idola. Ronaldinho sudah menjadi simbol Barcelona yang sesungguhnya. Ia menjadi penghibur dan pahlawan yang mengubah dinamika klub dengan keajaiban kakinya. Namun, dalam bayangannya yang besar, ada seorang anak muda yang berdiam diri menunggu kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang itu. Lionel Messi, yang pemalu dan pendiam, menemukan dirinya terperangkap dalam cemerlangnya Ronaldinho. Akan tetapi dunia tidak tahu bahwa Messi memiliki kekuatan yang berbeda, yang suatu hari nanti ia akan melampaui sang maestro Brasil itu. Saat Messi berlatih bersama Ronaldinho, tak ada yang bisa menahan kekagumannya terhadap keahlian pemain Brasil itu. Ronaldinho seperti hidup di dunia sepak bola yang berbeda. Semua mata mengarah padanya dan setiap gerakan seolah menjadi bagian dari sebuah pertunjukannya. Namun meskipun Ronaldinho memberikan pengaruh besar dalam perkembangan Messi, ada satu hal yang tak bisa disangkal lagi. Lionel Messi tidak ingin menjadi penerus Ronaldinho. Di setiap sesi latihan, Messi hanya mengamati Ronaldinho, belajar bagaimana caranya menguasai bola dengan kebebasan yang begitu alami. Bagaimana caranya menghadapi tekanan dengan senyuman yang tak pernah hilang. Messi mulai memahami bahwa menjadi bagian dari tim besar bukan hanya soal bermain, tetapi tentang cara membawa diri, cara bertindak di lapangan dengan percaya diri. Namun di luar pengaruh Ronaldinho yang luar biasa, ada pertanyaan yang semakin sering muncul. Apakah Messi hanya akan menjadi bayangan dari pemain besar lainnya, ataukah ia akan menemukan jalan miliknya sendiri? Di setiap pertandingan, Messi mulai menunjukkan kualitasnya yang unik. Saat diberikan kesempatan untuk bermain, ia menunjukkan kemampuannya yang tidak bisa dikejar oleh banyak pemain senior. Ia mulai menggiring bola dengan ketelitian yang luar biasa, menciptakan ruang di antara pemain lawan dengan kecepatan dan kelincahan yang memukau. Dalam waktu singkat, meskipun masih terbenam dalam bayang-bayang Ronaldinho, Messi mulai bersinar dengan caranya sendiri. Meskipun Ronaldinho masih menjadi pusat perhatian saat itu, satu hal sudah mulai terlihat jelas bagi para pemain Barcelona dan penggemarnya. Lionel Messi memiliki sesuatu yang lebih, sebuah ketenangan yang aneh, sebuah visi yang lebih jernih, dan sebuah rasa percaya diri yang tidak bisa dihentikan. Namun, setiap kali Messi mencetak gol atau menunjukkan kualitasnya, masih ada rasa takut dalam dirinya. Akankah ia selalu berada di bawah bayang-bayang sang bintang besar Ronaldinho? Ataukah ia selalu dianggap sebagai anak muda yang hanya memanfaatkan peluang dari kehebatan rekan setimnya? Namun, saat-saat ini justru menjadi pembuka jalan bagi Messi untuk menemukan dirinya sendiri. Ia tidak hanya bermain untuk menyenangkan hati orang, tetapi untuk menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang tak tergantikan meskipun dikelilingi oleh para legenda. Barcelona tidak hanya tampil mengesankan dengan permainan menyerang yang dipimpin oleh Ronaldinho, tetapi juga diwarnai oleh aksi-aksi Messi yang semakin mencolok. Namun, ada perasaan yang terus menggelayuti dirinya. Akankah Messi mampu menciptakan warisannya sendiri? Ataukah ia akan selalu dikenal sebagai bayangan seorang Ronaldinho? Keputusan besar menanti. Dunia sepak bola mulai melihat ada potensi tak terbatas dalam diri Messi. Namun apakah ia siap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang seorang bintang besar dan menciptakan sejarahnya sendiri? Karena saat Barca memasuki fase-fase yang lebih kompetitif, Messi harus membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar pelengkap dan lebih dari sekedar penerus. Dan bagaimana jika Messi, yang selama ini diam-diam belajar dari Ronaldinho, akhirnya menemukan cara untuk menciptakan sejarah baru yang akan dikenang sepanjang masa? Di Liga Champions, Barcelona adalah salah satu raksasa Spanyol. Berada di puncak kepercayaan diri mereka, dipimpin oleh Ronaldinho, Xavi, dan Messi yang semakin matang kala itu. Namun, di depan mereka berdiri tembok baja yang tak tergoyahkan, Chelsea, tim yang dipimpin oleh manajer karismatik Jose Mourinho.
Mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah raksasa Eropa dengan kemenangan demi kemenangan dengan pemain-pemain seperti John Terry, Frank Lampard, dan Didier Drogba yang memberikan stabilitas di semua lini. Chelsea memiliki pertahanan yang solid dan sangat disiplin. Satu hal yang membuat setiap tim besar lainnya terkekang, namun Barcelona tahu satu hal. Mereka memiliki Messi, seorang bocah berusia 18 tahun yang tak takut menghadapi siapapun. Dalam pertandingan yang penuh tensi dan harapan, Messi akan menghadapi ujian terbesar dalam karir mudanya. Karena Chelsea bukanlah hanya sekedar tim yang kuat, tapi mereka adalah tembok yang penuh ketangguhan dan tak banyak celah. Pertahanan mereka sangat terorganisir dan tak ada tim yang mudah menembusnya. Di pertandingan perempat final Liga Champions 2005-2006, semua mata tertuju pada Messi. Sejumlah orang meragukan bahwa seorang anak muda yang baru saja mencatatkan debutnya di Liga Champions apa bisa benar-benar memberi dampak besar bagi timnya. Pada pertandingan pertama di Stamford Bridge, Chelsea mengendalikan permainan di babak pertama. Tak ada ruang untuk bernafas. Namun Barcelona memiliki Messi. Meskipun ia bermain dengan kecemasan dan keraguan akan cedera yang menghantui, beberapa kali Messi memulai aksi solo, melewati pemain Chelsea dengan gerakan yang tak terduga. Tetapi semua usaha itu tetap gagal menembus pertahanan kokoh mereka. Pada menit ke-37, Messi menerima bola di sayap kanan. Del Horno datang dari samping dengan tackle keras mengenai paha dan pinggang Messi. Messi terjatuh, berguling, dan stadion langsung bergemuruh. Messi bangkit, tetapi wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman. Namun cedera sebenarnya belum terjadi di sini. Benturan ini hanyalah awal dari serangkaian tekanan pada otot hamstringnya. Akan tetapi, Messi tetap memaksa untuk terus bermain. Namun, di satu momen kecil di babak kedua menunjukkan bahwa Messi bukan hanya seorang pemain yang tumbuh dari harapan. Ia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia mulai memperlihatkan kemampuan yang tak bisa diprediksi oleh pemain senior Chelsea. Pada menit-menit krusial, Messi menggiring bola dan memaksa kiper Chelsea, Peter Cech, untuk membuat penyelamatan yang sempurna. Tentu saja, pada pertandingan itu, Barcelona akhirnya menang 2-1. Namun satu hal jelas, Messi telah memberikan ancaman nyata bagi pertahanan Chelsea yang hampir tak terkalahkan. Lionel Messi! Oh, he's hit the bar! But as a neutral, you just have to admire the boy's ability. Saat pertandingan berlanjut ke leg kedua Camp Nou, Messi kembali menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang tidak bisa dianggap remeh. Pada leg kedua, saat Barcelona lebih menguasai permainan, Messi akhirnya menunjukkan kualitas yang mematikan. Meskipun ia masih sangat muda dan penuh rasa ragu, aksi-aksinya yang menggugah berhasil mengirimkan pesan kepada para pemain Chelsea. Di laga itu, ia tidak hanya bermain untuk tim, Messi bermain untuk dirinya sendiri, menunjukkan bahwa siapapun yang meragukannya telah melakukan kesalahan besar. Akan tetapi di menit ke-25, rasa sakit yang ia dapat ketika leg pertama Stamford Bridge di laga ini menjadi lebih semakin parah. Messi cedera, ia akhirnya tidak bisa melanjutkan. Ia tahu musimnya mungkin sudah selesai. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1 dan Barcelona tetap lolos ke perempat final. Tetapi cedera Messi begitu serius. Robekan hamstring yang membuatnya harus dipaksa absen selama 75 hari. Musimnya berakhir lebih cepat, dan Barcelona akhirnya menjuarai Liga Champions 2006 tanpa dirinya di lapangan. Kemenangan itu manis bagi klub, tapi meninggalkan luka emosional bagi Messi. Kemudian dalam salah satu pengakuan paling jujur tentang rasa kecewanya, Messi pernah berkata, "Aku ingin berada di sana, aku ingin membantu." Tapi terlepas dari itu semua, Messi sudah berjuang sekuat tenaga untuk Barcelona. Messi telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekedar bocah muda yang baru naik ke tim utama. Tapi di hadapan para pemain Chelsea yang penuh pengalaman, Messi telah memperlihatkan bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih. Kecepatan, visi permainan, dan insting yang sulit ditandingi. Kegagalannya dalam pertandingan ini tidak akan memadamkan api yang sedang menyala dalam dirinya. Sebaliknya, itu hanya akan menjadi batu loncatan untuk tantangan yang lebih besar selanjutnya. Melawan tim-tim yang lebih kuat dan lebih berpengalaman di kancah Eropa.
Setelah menjalani program penguatan fisik yang intensif, Messi kembali memasuki musim 2006-2007 sebagai sosok yang berbeda. Tubuhnya tidak lagi tampak rapuh, otot-ototnya mulai lebih terdefinisi, kecepatannya lebih stabil, dan ia belajar bagaimana mengelola sprint berbahaya yang dulu membuat hamstringnya terus menarik. Pelatih Rijkaard mulai lebih percaya kepadanya. Ronaldinho, mentor sekaligus kakaknya di ruang ganti, kini melihat Messi bukan hanya anak kecil yang perlu dibimbing, tetapi calon pewaris tahtanya. Dan akankah Messi, dengan segala perubahan yang ada pada dirinya, siap untuk memimpin Barcelona ke jalur kemenangan yang sebenarnya? Barcelona sedang berada di persimpangan besar dalam sejarah mereka. Setelah melewati tahun-tahun transisi, mereka akhirnya menemukan ritme permainan yang solid. Namun, dalam perjalanan menuju kejayaan, ada satu sosok yang lebih menonjol dari yang lainnya, Lionel Messi. Saat itu usia ia baru menginjak 19 tahun, namun ia sudah menjadi pusat perhatian. Bagi Messi, ini bukan sekedar soal kemenangan. Ini adalah soal membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan lagi sekedar pemain muda berbakat. Ia adalah pemain yang bisa memutuskan jalannya pertandingan, mengubah sejarah, dan meruntuhkan dominasi tim-tim besar. Namun, pertunjukan Messi sebenarnya datang saat menghadapi Real Madrid. Akan menjadi panggung di mana Messi menunjukkan bahwa ia bisa melawan tim terbesar dunia. Dengan segala ketenangan yang ada di laga itu, penuh ambisi dan rivalitas. Messi tampil luar biasa, dan Messi menciptakan hat-trick yang menakjubkan. Messi can eliminate. Wow! Ronaldinho, Messi 2-0! Messi into the area. Messi, there's still plenty. He's scored! My goodness me, Leo Messi has equalized in the last minute. Absolutely incredible! Bagi para penggemar Madrid, itu adalah malam yang menyakitkan. Bagi para pendukung Barcelona, itu adalah malam yang akan dikenang selamanya sebagai lahirnya seorang legenda. Messi, yang dulu hanya seorang bocah yang diliputi keraguan, kini telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar harapan. Messi adalah ancaman yang nyata. Dalam sekejap, Messi menjelma dari anak muda berbakat menjadi simbol kekuatan baru di dunia sepak bola. Tidak hanya di Spanyol, tetapi di seluruh Eropa. Lionel Messi tidak hanya mencetak gol, ia mengubah cara dunia melihat sepak bola. Sebuah legasi sedang dibangun di depan mata kita. Bukan hanya tentang gol, tapi tentang keberanian, ketenangan, dan kemampuan untuk bangkit di saat yang paling sulit. Messi telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi anak muda yang hanya berharap untuk menjadi bintang. Karena ia sudah menjadi bintang yang tak terelakkan, yang siap untuk mengguncang dunia. Siap untuk memikul beban menjadi pemimpin Barcelona dan mengantarkan mereka ke puncak kejayaan Eropa. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Setelah pertunjukan luar biasa di El Clasico dan kemenangan di laga-laga besar lainnya, Messi menghadapi sebuah ujian yang tak kalah berat. Pada awal musim 2006-2007, segala sesuatu tampak berjalan mulus bagi Barcelona dan Messi. Namun dunia sepak bola yang keras selalu menunggu untuk menguji siapa yang benar-benar bisa bertahan. Cedera datang seperti badai yang tak terduga, menghentikan langkah Messi di puncak. Di tengah-tengah musim yang menjanjikan, Messi kembali lagi mengalami masalah cedera. Kali ini cedera yang dialami adalah fraktur tulang metatarsal. Itu bukan cedera yang ringan. Tulang dan otot yang terlalu sering dipaksa bekerja keras akhirnya memberi peringatan keras. Messi absen selama 88 hari. Namun dalam dunia sepak bola yang kejam ini, Messi tidak menyerah. Cedera ini seperti yang sebelumnya hanyalah batu sandungan. Dan saat ia kembali ke lapangan dengan rasa sakit dan keraguan yang terus mengganggu, ia kembali menjadi pahlawan. Cedera bukanlah hal baru dalam perjalanan Messi, tetapi kali ini terasa berbeda. Messi telah tumbuh menjadi pemain yang tidak hanya diandalkan oleh Barcelona, tetapi juga oleh seluruh dunia sepak bola. Kehilangan Messi dalam tim memberikan dampak yang sangat besar. Barcelona terombang-ambing dalam beberapa pertandingan tanpa pemain andalan mereka. Tak
Tanpa Messi, permainan mereka menjadi tidak terkoordinasi. Kekurangan visi yang selama ini digerakkan oleh bola yang dikuasai oleh kaki kecil itu. Namun setelah berbulan-bulan menjalani pemulihan, Messi kembali ke lapangan dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Kembali ke Liga Champions musim 2007-2008, di tengah badai keraguan, ia mulai menunjukkan bahwa cedera tidak bisa menghentikan takdirnya. Pada pertandingan leg pertama Liga Champions musim 2007-2008 melawan Celtic, Messi kembali mencetak gol-gol spektakuler. Lionel Messi and Barcelona. Oh, it's fallen to Lionel Messi. Real danger here, and Messi gives Barcelona the lead for the first time in the tie. Itu bukan hanya tentang gol semata, itu adalah pesan kuat yang ia kirimkan ke seluruh dunia. Messi tidak hanya akan bertahan, tapi ia akan menjadi lebih kuat. Tetapi, di musim ini juga, Messi lagi-lagi mengalami cedera yang tidak terlalu serius. Tidak seperti cedera di musim sebelumnya. Namun lebih dari itu, setelah kembali dari cedera, Messi bukan lagi hanya seorang pemain. Ia adalah jantung tim Barcelona yang tak terpisahkan. Oh my lord! Hector is injured and he's bouncing up and down as this entire stadium is to take their collective hats off. Pada tahun 2008, setelah serangkaian cedera dan pemulihan yang sangat menantang, Messi muncul sebagai pemain yang tak hanya mengandalkan kemampuan teknisnya, tetapi juga kekuatan mental yang luar biasa. Di bawah pelatih baru Pep Guardiola, Messi berkembang menjadi pemain yang lebih komprehensif. Ia tidak hanya menjadi pencetak gol, tetapi juga pembuat assist, pengatur ritme, dan pemimpin di lapangan. Pada musim 2008-2009, saat Barcelona memasuki era keemasan di bawah Guardiola, Messi menjadi pemain utama dalam meraih treble, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Messi menunjukkan bahwa meskipun ada badai yang terus datang, ia terus mampu bangkit dan memimpin timnya ke puncak. Ia bukan hanya pemain yang diandalkan untuk mencetak gol, tetapi untuk membentuk dan memimpin permainan. It's 2-0. It's Messi. He scored against an English club now. It's Manchester United at a crucial time with 20 minutes to go. Lionel Messi, yang dulunya hanya anak kecil dari Rosario dengan tubuh rapuh, kini telah mengubah wajah sepak bola dunia. Dari debut yang penuh keraguan, hingga menjadi pemimpin Barcelona yang tak tergantikan, perjalanannya dipenuhi dengan perjuangan melawan cedera, keraguan, dan lawan-lawan yang lebih besar. Namun, meskipun dunia terus menantang, Messi selalu bangkit, membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin bagi mereka yang memiliki tekad dan talenta. Here's Lionel Messi. These two defenders absolutely amazing. Dari sekedar bocah muda yang memandang idolanya Ronaldinho, hingga menjadi pahlawan yang meruntuhkan tembok-tembok pertahanan Eropa, Messi akhirnya menjadi simbol kebangkitan yang lebih besar dari sepak bola itu sendiri. Plenty of white shirts there, but Torres found Leo Messi! Goal! Thierry Henry now looking to get to the byline, drags it, cross goal! Dan saat ia mengangkat trofi demi trofi, satu hal menjadi jelas. Dunia ini akan selalu mengingatnya, bukan hanya sebagai pemain terbaik, tetapi sebagai legenda yang menulis takdirnya dan sejarahnya sendiri.